Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Abdul Mukmin dari Desa Racau, Kecamatan Palak, Kabupaten Tegal. Kakak tentang layanan klasikal, yuk bijak dalam bermedia sosial. Nah, oh iya, kakak belum menjelaskan tentang sekolah kakak sama jurusan ya. Oh ya, jadi kakak dari STK IPNU, terus jurusan kakak yaitu bimbingan konseling. Jadi di sini kakak akan mengajarkan kalian dalam tema bermedia sosial. Nah, jadi media sosial itu yang pertama telepon genggam. Telepon genggam adalah perangkat telekomunikasi. Jadi telepon genggam dulu kan telepon kan pakainya kabel. Sekarang itu telepon tidak usah pakai kabel lagi karena zaman sekarang itu dinamakan zaman milenial. Zaman milenial itu serba gampang. Nggak kayak dulu kan ketika kita mau telepon harus ke hotel, terus ke rumah yang punya telepon di rumah. Tapi sekarang telepon nggak usah datang ke hotel dan nggak usah ke rumah, kita jalan-jalan aja bisa teleponan sama orang. Karena sekarang telepon itu lebih gampang dipegang, dan lebih gampang dibawa. Terus media dibagi menjadi dua. Nah, ini pengertian media sosial. Yang pertama media itu alat. Terus yang kedua sosial jadi artinya berkenaan dengan masyarakat. Jadi media sosial itu alat untuk berkenaan dengan masyarakat. Jadi media sosial itu sifatnya kayak contohnya kamu itu bisa berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan kamu. Tapi ketika kalian mau menggunakan media sosial, kalian itu bisa berinteraksi dengan teman kalian yang jauh dan lingkungan itu mencakup seluruh dunia. Nah, apalagi media sosial sekarang itu lebih mudah. Kayak contoh media sosial Facebook, terus Instagram, Twitter, terus IG itu termasuk media sosial. Nah, terus fungsi media sosial. Jadi fungsi yang pertama yaitu manfaat media sosial. Iya. Jadi fungsinya media sosial itu untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang yang jauh. Nah, terus masuk ke manfaat media sosial. Yang pertama, media sosial itu bersosialisasi. Jadi media sosial itu bisa bersosialisasi. Terus yang selanjutnya media sosial menggantikan fungsi buku. Jadi sekarang kalian itu membaca buku nggak usah pakai buku. Sekarang pakai HP itu bisa. Sekarang kan banyak web buku. Kayak contohnya Google Book. Di situ banyak buku-buku yang bagus, dan kalau kalian mau mendownload buku itu ada namanya PDF book. Terus yang selanjutnya media sosial. Nah, media sosial dapat mempertemukan teman lama. Jadi acaranya kalian itu dulu ketika SD mempunyai teman banyak. Terus ketika kalian SMP kan pasti berpencar-pencar. Ada yang sekolah di SMP Masari, ada yang sekolah di Bangka, terus ada yang sekolah di
sangat renggang. Dengan cara menggunakan media sosial, kalian itu bisa bercakap-cakapan lagi. Ya contohnya percakapan dimulai dari media sosial. Terus yang selanjutnya, media sosial dapat mempertemukan teman baru. Contohnya seperti Facebook, tambahkan teman. Itu bisa menjadi pertemanan, ya, pertemanan baru. Dan terus yang selanjutnya yaitu media sosial bisa menghibur. Jadi di media sosial itu bisa menghibur diri kita. Kayak contohnya kita membuka Facebook, terus di situ kan ada video-video pendek. Di situ kan ada sebuah lucuan video-video kopi lah yang biasa disebut short, yaitu video pendek tapi bisa menghibur. Terus penyaluran hobi. Jadi di media sosial itu banyak, apalagi sekarang banyak grup-grup. Contohnya itu di Facebook. Ketika kalian mempunyai hobi, apa itu hobi main bola, apa hobi bermain basket, apa hobi bermain badminton, di situ ada pengumpulannya dan di situ ada komunitas. Kalian bisa menyalurkan hobi bisa dengan cara mengikuti salah satu grup tersebut yang kalian mempunyai skill apa saja, memberikan berbagai macam informasi terupdate. Jadi di dalam media sosial itu informasi yang terupdate itu sangat gampang. Selanjutnya memberikan berbagai macam informasi terupdate. Jadi di media sosial itu informasi yang baru, apalagi yang hot itu cepat tersalurkan dan cepat dipublikasikan. Informasinya cepat terupdate lah. Kayak contohnya kemarin kasus Sambo dan kasus Satboy. Itu salah satunya. Terus yang selanjutnya mempopulerkan diri. Jadi di dalam media sosial itu bisa mempopulerkan diri kita sendiri. Kayak contohnya kita bisa membuat TikTok dengan cara bergoyang-goyang, terus lip sync, terus membuat kreativitas. Terus yang selanjutnya untuk meminta harapan. Jadi di media sosial itu bisa membantu, sangat-sangat bisa membantu kita. Apalagi dalam hal pembelajaran. Ketika kalian dikasih tugas guru atau pak guru itu, kalian bisa menggunakan media sosial untuk belajar. Yang selanjutnya untuk mencari uang. Jadi di media sosial itu bisa mencari uang. Apalagi yang guru itu, contohnya saya aja pernah merasakan, yaitu dengan cara mengundang teman. Dulu kan ada TikTok kan lagi gimana ya, cara mempromosikannya kan dengan cara memanggil teman. Ketika kalian bisa memanggil teman 5 orang, kalian otomatis bisa dapat uang. Tapi sekarang kayaknya masih cuman terlalu dipersulit, dulu kan enggak. Terus yang selanjutnya yaitu dampak, yang selanjutnya itu dampak bermedia sosial. Yang pertama, dampak tersebut itu ada dua. Pertama, dampak positif. Jadi dampak bermedia sosial itu ada dua. Yang pertama, dampak positif dan dampak negatif. Jadi yang pertama, yang kita akan bahas dulu dampak positif. Yang pertama, mempermudah
komunikasi. Jadi ketika jadi datangnya media sosial itu sangat-sangat mempermudah komunikasi, apalagi komunikasi jarak jauh. Dulu kan ketika orang mau mengirimkan pesan dengan cara mengirim pesan tersebut di kantor pos, tapi sekarang tidak usah pakai surat dan tidak usah mengirimkan di kantor pos. Dengan cara kita bermedia sosial itu sudah efektif dan mempermudah cara kita untuk berkomunikasi dengan teman kita yang jauh, apa sahabat atau saudara kita. Terus yang selanjutnya itu menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Jadi dengan adanya media sosial, ilmu tentang teknologi itu sangat bisa dipelajari, apalagi dengan cara menonton YouTube. Teknologi tersebut itu banyak ditemui di YouTube. Ketika kalian mau belajar, buka saja YouTube, tapi jangan buka yang baik. Terus yang selanjutnya itu memperluas jaringan persahabatan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Jadi kita langsung masuk saja ke dampak negatif. Yang pertama itu mengganggu perkembangan anak. Jadi ketika kalian mempunyai adik di rumah, sebisa mungkin dibatasi, jangan terlalu bahasa ini kayak aja terlalu lunas macam gini. Soalnya dampaknya selanjutnya. Nah, kalian sebagai kakaknya itu harus mengawasi adik kalian, karena kalau tidak bisa mengawasi itu sangat berbahaya, dampaknya itu sangat negatif. Apalagi adik kalian itu sedang masa-masa pertumbuhan. Terus ya selanjutnya itu efek radiasi. Jadi efek radiasi HP itu sangat berpengaruh kepada mata kita. Apalagi kalian masih muda, tapi ketika bermain media sosial dengan cara berbaring, terus dengan cara lampunya dimatiin, itu sangat berdampak negatif kepada mata kita, karena radiasi HP itu bisa merusak mata dan merusak pikiran. Terus rawan tindakan kejahatan. Jadi yang selanjutnya dan yang terakhir itu rawan tindakan kejahatan. Jadi sekarang banyak tindakan kejahatan dengan cara menggunakan media sosial. Dulu kan ketika menggunakan kejahatan dengan cara maling, terus dengan cara skill membuka jendela. Nah, tapi sekarang menggunakan skill dengan cara menguasai internet. Apalagi sekarang banyak web-web yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Kayak contohnya itu namanya apa ya? Mas lupa. Kakak lupa ya. Jadi yang kalau yang sering melakukan tindakan kejahatan itu yang sering disebut hacker. Jadi itu penjelasan dari kakak dalam tayangan artikel cukup sekian dari kakak. Semoga penjelasan pada hari ini bisa bermanfaat kepada kalian, dan kakak ada saran kepada kalian kalau menggunakan media sosial itu harus berhati-hati dan harus teliti, karena sekarang banyak tindakan kejahatan dan berita hoax. Dari kakak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.